Anda masih bersama kami di Sido Sore. Pemirsa, kasus kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan masih menyisakan misteri. Terbaru, pihak keluarga kembali menyatakan tidak percaya jika Arya Daru meninggal dengan cara mengakhiri hidup sendiri. Indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Polda Metro Jaya telah mengungkap penyebab kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Polisi menyebut Arya Daru tewas tanpa adanya keterlibatan orang lain. Namun, polisi belum menjelaskan motif dibalik kematian diplomat tersebut. Di sisi lain, ada yang menjadi pertanyaan mengenai penyebab tewasnya Arya Daru Pangayunan. Ahli forensik RSCM menemukan sejumlah luka di tubuh Daru, salah satunya adanya luka lebam yang disebabkan benda tumpul. Ditemukan adanya luka terbuka dangkal pada bibir bagian dalam, luka-luka lecet pada wajah dan leher, serta memar-memar pada wajah, bibir bagian dalam, dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya, ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer, lendir serta busa halus pada batang tenggorok, adanya sembab paru, tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam, dan tidak ditemukan adanya penyakit pada organ-organ dalam almarhum. Terkait penyebab kematian Arya Daru ini, keluarga meminta polisi melakukan penyelidikan ulang sebab keluarga tak percaya jika Arya Daru tewas karena mengakhiri hidup sendiri. Kan masih penyelidikan masih berlangsung, dan ini kan kesimpulan yang disampaikan itu juga masih dalam proses pendalaman juga oleh beliau-beliau dari kepolisian. Kami percaya bahwa kita semua bagian dari masyarakat ini percaya bahwa keadilan adalah milik bersama, ya. Jadi pada waktunya nanti kami juga percaya kebenaran akan terungkap dengan terang. Arya Daru ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta pada 8 Juli lalu. Diplomat muda Kemlu ini tewas dengan wajah terlilit lakban dengan rapi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut perbincangan eksklusif jurnalis senior Sido News Lukman Hanafi bersama dengan kakak ipar Arya Daru Pangayunan, Meta Ayu Tereskova, yang baru pertama kali muncul di layar kaca. Yang jadi pertanyaan satu adalah ketika konferensi pers polisi mengatakan bahwa penjaga kos itu memutar arah kamera. Itu katanya atas permintaan dari istri almarhum. Apakah benar, Mbak? Enggak. Sama sekali tidak, Mas, ya. Jadi adik saya itu hanya meminta penjaga kos itu untuk mendobrak gitu dengan biaya yang ditanggung oleh adik saya sendiri gitu. Jadi nggak ada, maaf ya Mas, boro-boro kepikiran CCTV ya gitu. Dia hanya ingin minta tolong ke seseorang gitu, minta tolong penjaga kos itu untuk melihat ke suaminya gitu. Oke. Itu ketika diminta mendobrak itu malamnya apa paginya? Pagi ya Mas, ya. Iya. Oke. Jadi ketika yang di CCTV kan kelihatannya gambar mundar mandir gitu, yang katanya disuruh komunikasi intens sama istrinya dari malam, apa hanya pagi yang minta mendobrak itu? Kalau adik saya itu kan menghubungi ya memang dari malam ya Mas. Ya, kemudian sampai ya dia kan nggak bisa tidur Mas. Jadi dia sempat menghubungi polsek juga gitu, tapi belum ada respon, tidak ada respon Mas ya. Itu sekitar jam 00 hampir jam 1 malam gitu. Nah, kemudian kalau yang dari penjaga kosnya dia sering gitu, sering menghubungi ya untuk ngecek, intinya untuk ngecek suaminya gitu. Jadi malam, artinya itu malam sebelum paginya ditemukan sempat menghubungi Polsek Menteng juga ya? Iya, Polsek Menteng gitu. Jadi ada, kalau nggak salah 6 kali ya Mas, ya 5-6 kali gitu. Nggak ada respon? Tidak ada respon. Gitu. Baik, selanjutnya ketika soal komunikasi, terakhir menghubungi keluarga atau istri itu almarhum jam berapa sebelum ditemukan
meninggal itu? Terakhir itu sekitar jam 21.17 Mas ya. Berarti masih jadi, di GI ya? Masih di GI ya, dan mereka itu kan untuk komunikasinya sangat intens ya Mas. Jadi saya juga melihat chat mereka berdua gitu, itu hanya selisih waktu ya semenit 2 menit gitu. Bahkan ketika almarhum itu minta minta untuk di fitting room gitu ya, ini bagus atau enggak gitu, dia mau beli celana dan lain sebagainya, itu masih kontak dengan adik saya gitu. Jadi kan itu hal-hal yang kecil ya Mas ya, agak sederhana gitu, tapi dari almarhum itu selalu meminta pertimbangan adik saya. Saksikan perbincangan eksklusif jurnalis senior Sindo News TV Lukman Hanafi dengan kakak ipar Arya Daru Pangayunan, Meta Ayu Tereskova. Selengkapnya dalam program Sindo Prime malam ini mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Jurnalis MNC Digital di Grobogan, Jawa Tengah dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami luka di kepala akibat dianiaya 2 orang tak dikenal. Kedua pelaku kabur dengan sepeda motor usai menganiaya korban. Bacok wong, apa nang begitu? Bacok kono otakku. Manik Priyo Prabowo, jurnalis digital iNews asal desa Sugih Manik, Tanggung Harjo, Grobogan, sempat dilarikan ke rumah sakit Sultan Fatah Demak. Korban mengalami 2 luka di bagian belakang kepala dengan panjang 15 dan 20 cm akibat bacokan senjata tajam. Korban jatuh tersungkur di lokasi kejadian setelah dianiaya 2 pria tak dikenal dari belakang. Dibacok oleh pelaku yang saat itu pelaku berboncengan dan kena kepala. Yang luka di bagian kepala itu ada 2, satu berbentuk lurus itu panjang sekitar 15 cm, terus yang satunya lagi berbentuk hampir melingkar. Korban sempat sadar setiba di rumah sakit. Namun saat ditanya pihak keluarga, korban mengaku tidak mengetahui pasti penyebab peristiwa pembacokan. Korban masih dalam perawatan di rumah sakit. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara melaporkan. Ya, terkait jurnalis MNC Digital di Grobogan, Jawa Tengah yang dilarikan ke rumah sakit setelah alami luka di kepala, ditanggapi Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi. Kami merasa prihatin, kami mengecam dan kami mengutuk aksi kekerasan yang menimpa saudara kami, saudara Manik Priyo Prabowo, jurnalis iNews Media Group di Grobogan, Jawa Tengah. Tindak kekerasan ini tidak boleh dibiarkan. Kami mendesak agar aparat kepolisian untuk segera mengejar, mencari, mengusut, menangkap pelakunya, dan mengungkap apa motif dibalik peristiwa ini. Dan semua yang terlibat harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Apapun juga, kekerasan di negeri ini tidak boleh dilakukan kepada siapapun juga, termasuk kepada jurnalis, karena kekerasan adalah pelanggaran hukum. Aparat kepolisian, penegak hukum tidak boleh kalah oleh aksi-aksi seperti ini.